Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan tadi dengan cuplikan kisah 1001 Malam Abu Nawas. Membalas perbuatan raja Abu Nawas. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung. Baginda raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Apabila mengganti kerugian, inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makna yang dihidangkan oleh istrinya, makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makanannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan harinya Abu Nawas melihat lalat. Lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku." Dengan sebatang besi Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba. Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" Sergap Baginda kasar. "Lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda tunjukkan hamba." "Mengadu ke siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba. Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini. Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak pemimpinan Abu Nawas, karena pada saat itu para menteri sedangkan berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana sini dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah. Abu Nawas mulai mengajar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas mengejar dan memukulnya. Lalat itu ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian pas bunga yang indah, kemudian girangnya patung hiang sehingga sebagaimana di istana dan perabotan remuk terjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempatnya Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang tidak dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setengah merasa puas Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga memanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya. Betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan
orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas, serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Mantap, cerdik, unik, menarik, tanpa ada basa-basi, tapi bukan polisi. Ini adalah solusi. Yang kedua, mengecoh raja. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pulang Baginda ini menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Itu. Abu Nawas harus dijebloskan ke penjara karena sudah menghancurkan barang-barang. Sudah menjadi hukuman Baginda siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disaksikan lagi ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda lamban, sedangkan aku dan pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu senantiasa kita berkumpul di tempat peristiwaanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing, agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar." Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Tahu Baginda akan membajaukan harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan nih kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Masya Allah. Begitu hujan turun lagi. Baginda dan rombongan segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya Hasan basah kuyup. Ketika santapan siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawalnya terperangah karena Abu Nawas tidak basah. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawalnya mengendari kuda-kuda yang lamban. Setelah itu Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar. Hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siap, Abu Nawas tiba-tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja selang berperang atau beberapa saat Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keinginan tahuan yang selama ini disembunyikan. Bagaimana Abu Nawas? Kamu cerdik amat sih, gitu kan. Terus terang Baginda caranya menghindari hujan. Wahai Abu Nawas, tanya Baginda. Mudah tuanku yang mulia. Bagaimana? Kita gemes banget sih. Kalau sekarang kita gemes banget, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Smile.
Tenang aja Baginda. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat terdekat. Apalagi dengan kuda yang lamban ini, kata Baginda. Apalagi dengan kuda yang lamban, aku tidak bisa. Bagaimana caranya? Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, tetapi Baginda hujan turun, hamba secepatnya mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan terhenti. Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Betul-betul Abu Nawas, cerdik banget. Yang ketiga, debat kusir tentang ayam. Melihat ayam betina bertelur, Baginda Raja tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum senyum. Sayembara itu berpura pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi pun uang emas, tetapi bila tidak bisa menjawab maka hukuman yang menjadi akibatnya. Jeng 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 jeng. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mantap nih. Bertanya hukum apa yang ditunjukkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang, dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main menyembara itu ada 2. Pertanyaan jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Masya Allah. Deng deng deng. Pada hari itu yang ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama menuju dengan tumbuh gemetar. Bagaimana bertanya, manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Jawab peserta, telur. Jawab peserta. Apa alasannya? Ternyata Baginda, bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Kata peserta pertama menjelaskan, kalau begitu siapakah yang mengerami telur itu? Sanggah Baginda. Peserta pertama pucat pasi wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa apapun ini dimasukkan ke dalam penjara. Masukkan, jebloskan. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, padaku yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetes tanpa diderami. Kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memoncokkan peserta kedua bingung. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Masuk lagi dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia berkata, tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Apa alasannya? Semua bukan alasanmu, kata Baginda. Menurut hamba yang pertama tercipta adalah ayam betina. Kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada? Kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur diderami sendiri lalu menetes dan menurunkan anaknya ayam jantan, kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Peserta ketiga berusaha menjelaskan, Baginda, bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia pun dimasukin ke dalam penjara. Treng 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 treng. Abu Nawas. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, yang pasti adalah telur dulu baru ayam. Coba terangkan secara logis. Coba terangkan secara logis, kata Baginda. Kata Baginda ingin tahu, ayam bisa mengenali telur, sebaliknya telur tidak mengenali ayam. Kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak nyangka alasan Abu Nawas. Gila banget ini. Kalau telur tidak
mengetahui ayam. Kalau ayam tahu ini adalah telur. Coba. Telur tidak mengenali ayam, kata Abu Nawas. Ayam bisa mengenali telur, berarti ayam dulu. Wah, kali ini gagal lagi. Abu Nawas yang menang, akhirnya dapat hadiah. Besok mengecoh monyet. Besok aja dah, biar rame ya. Karena ada 1001 malam untuk Abu Nawas. Singkat, padat, akurat, dan empiris. Terus lagi, walaupun bau hangit, kita minum dulu ya ini ya. Mudah-mudahan madrasahnya cepat beres. Nanti ngajinya nanti di madrasah. Biar tidak bau hangit ini. Assalamualaikum Nurul Maulidia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Mbak Nurul ya. Sekarang ilmu bayan. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi washabbihi zawil ilmi wal irfan, amma ba'du. Kemarin kita terangkan tentang ista'arah tasrihiyah. Sekarang kita menerangkan masih seputar isti'arah tasrihiyah. Tapi anu dikerepkeun dina de ma'rajulun sujaun ari-ari anu jadi parentahna nyaeta lapat pilhamami. Sedengkeun kalimat asadun teh lain kalimat mustaq, tapi isim jinsi jamid atau jamid. Jadi kanyahoan dina contoh ieu teh berjalan isti'arah tasrihiyah asliyah. Jadi kieu takrirna subbiha rajulun bi asadin bi jami'in sajaati fi kulli kiro al musabbahu bihi wa huwa asadun wa hudifa al musabbah wa huwa rajulun sujaun ala sabilil mujajil isti'arah atasrihiyah al asliyah wa sumiyat majazan li annahu kalimatun mustamalatun bi ghairi ma wudi'at lahu li qarinatin mani'atin min iradati ma'nal asli wa sumiyat isti'arati li annal alaqata mustasabihatun wa sumiyat tasrihiyatun li annaha dzukira fiha al musabbah wa hudifa fiha al musabbah wa sumiyat asliyatan li annaha jarat fil ismi jinsi. Karena menurut Sokidah misalul isti'aratil asliyah tahutarul ansada bil mabniyah ida urida sahsundu saja wa kanarul himaru fil madrasah. Ari contoh isti'arah asliyah seperti tarul asada fil mabniyah lamun dimaksud lalaki anu gagah nu samperti asad hayawan nu gagah. Jadi leuweung seperti maung galak jeung gagah. Tapi ayeuna mah leuweungna ayeuna mah geus dialaan tanggalna. Jadi maung teh lompat jadi sirkus ayeuna mah. Cicingna dihareupeun kantor polisi. Jadi maung. Jadi lo bakal leuweung teh geus tasarieuna na maungna eueuh dikerem di kebun binatang. Nah eta. Ari ngaranna isti'arah tabaiyah nyaeta sakur-sakur isti'arah anu berjalan dina harap atau dina mustaqo. Seperti lajeng harap mah bisa asup kana fiil, bisa kana isim. Isim fiil teh bisa asup kana harap.
egois si harapna. Dina fiil isim fa'il anu isim maf'ul, isim kata kerja maf'ul isim maf'ul. Kata benda kata kerja isim kata benda fa'il kata kerja karena cokoida. Wa majarat bil fi'li aw fil harfi al mustafi fatabaiyatun tapi aringaran istiarah tabaiyah eta tumu swabaha bena teh kalimah fi'il atawa ke kalimah harap kalimah mustaq apalkeun kada hilaf. Ulah lupa, jangan lupa, karena pelupa adalah banyak dosa, banyak pirat, jangan banyak pelupa. Hari contohna istiarah tabaiyah dina fiil seperti nakokotil halu bikada geus nudukeun tingkah kana seperti ieu ari anu jadi majazna nyaeta lafaz natokot karena asal makna natokot mah ngucap. Tapi ari anu dikearepkeun di dieu maknuduhkeun ari korenahna anu nyegah kana ngarepkeun makna asalnya eta lafaz hal karena halun mah tara ngucap tapi sok nuduhkeun jadi kanyaoan dina ieu contoh berjalan istiarah tabaiyah fil fi'li kieu takrirna subihatil dilalatu bin nutqi bi jami' dahi al muradi bi kulli zukiral musabbahu bihi wa huwa nutq wa hudiba masabbahu wa huwa adilalatu was tagi wastub minan nutqi bi makna dilala nataqat bi makna dalat ala sabil mujari. Al-istiaratil tabaiyatil jarat bil fi'li karena cokidah nataqatil alumisalun uripa li tabaiyatil li fi'lin ulipa wal fi'lu wal harfu li alin sufi yantiku annahul munibu mufi nataqatil alubika dan contohna lafaz nataqos nuduhkeun hartina. Ari contohna istiarah tabaiyah anu berjalan dina mustaq seperti al halunati qatun bi kada ari tingkah eta nuduhkeun kana seperti ieu tah anu jadi majazna nyaeta nato lafaz natiqatun karena asal makna natiqatun teh anu ngucapkeun tapi anu dikarepkeun dina di dieu mah anu nuduhkeun ari korenahna anu nyegah kana ngarepkeun mana asalnya eta lafaz al halu karena cokida al halu natiqatun fil mustaqi aidallatun dilalatan kan nutqi istiarah nu berjalan tabiyah dina kalimah mustaq contoh merenah Labdan alu natiqatun contohna lapad natiqatun nuduhkeun hartina ari takrirna subihat adilalatu bin nutqi ila akhiri ari mustaq aya 2 rupa hiji mustaq tahqiqan mustaq takwilan kaduana ari contohna istiarah tabaiyah bi mustaqi tahqiqan nyaeta seperti contohna bi ari contohna istiarah tabaiyah bi mustaqi takwilan seperti raaitu quraisyan fit tariq ningali kaula kalalaki bangsa Jawa di jalan. Ari anu jadi majazna Quraisyan sabab asal makna Quraisyan mah rajulun muntasibun ila kursi Quraisyin tapi anu dikarepkeun di dieu mah rajulun jawi mutakhalliqun bi akhlaqil Quraisy gitu. Jadi lapad Quraisyan teh dina ta'wil ku lapad mutasibun anu dikarepkeun ku mutakhalliq maka bukti lapad Quraisyan teh istiarah tabaiyah mustaq takwilah nyaeta lapad Quraisyan dina takwil ku muntasib kieu takrirna subihat taqalluqu bi akhlaqil Quraisy bi intisabil ilal Quraisy bi jamil syaraf fi kulli dzukira al musabbahu bihi wa huwa intisabun ila Quraisy wa huddiba al musabbahu wa huwa takhalluqu waju ila makanun lapil muntasibi lapil Quraisyan ala sabil majazil istiarah tabaiyatan bi mustaqi takwilan. Ieu contohna di dia raaitu
ruzailan birribat. Ningali kaula kalalaki anu ke gede di pondok. Ari anu jadi majazna nyaeta lapat rajulan. Besok ya, teruskan. Wios teu beres ge. Lieur kan bae lieur ge, lamun lieur berarti ngaji tos mikir. Darurat erupsi gunung Semeru 21 orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma qullah wa bi wa menuju wa wasadakhalahu. Ya Allah selamatkan, ya Allah tempatkan di surga Allah Subhanahu termasuk orang yang jihad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teraskeun tina masalah kamari tos di 10 akhlak dalam hubungan antar bangsa. Ada akhlak ya tentang etika Islam. Islam memiliki etika, etos, akhlak. Karena Rasul baginda Nabi Muhammad SAW memberikan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak. Dari dahulu sampai sekarang dunia selalu penuh dengan orang-orang baik dan juga orang-orang jahat. Jahat ada baik. Di mana-mana tempat di dunia ini kedua jenis tersebut selalu ada sekalipun jumlahnya berbeda-beda. Jika dunia di tengah ditangani oleh para rasul dan nabi serta ahli hikmah, maka dunia tersenyum gembira, dunia alami dan tenang. Mereka selalu menggenggamkan panggilan akhlakul karimah, mengajak umat manusia memiliki budi pekerti yang luhur. Seperti itu. Sebaliknya dunia ini pun selalu dilanda kerusuhan dan bentrokan yang mengalirkan darah manusia. Di suatu bagian dunia damai, tetapi pada bagian lainnya bergolak. Daerah yang tadinya bergolak dapat menjadi tenang kembali, tetapi di tempat lain muncul lagi pergolakan. Demikian sejarah manusia selalu dilumuri oleh darah peperangan, sehingga dunia telah mengalami 2 kali peperangan dahsyat yang terkenal dengan Perang Dunia 1 dan 2 yang telah Hiroshima menelan korban besar. Hingga kini manusia masih dicemaskan kemungkinan timbulnya Perang Dunia ketiga yang sewaktu-waktu meletus negara-negara besar berlomba membuat senjata-senjata yang mutakhir untuk siap membela diri dan memusnahkan lawannya. Siap-siap. Problem ini pada hakikatnya tidak lepas dari masalah akhlak pimpinan dunia itu sendiri yang bertindak sebagai penggerak dan pelakunya. Dunia merana dalam kecemasan kalau kehancuran total itu akan datang akibat ulah dan tingkah laku manusia itu sendiri, sebagaimana ditandaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, Ar-Rum 41. Telah nyata kerusakan di daratan di laut disebabkan usaha tangan manusia. Banyak yang menyedot minyak di mana? Di lautan. Akhirnya banyak hewan-hewan yang ada di lautan mati, ikan paus, hiu dan sebagainya. Karena Allah hendak membuat mereka merasakan sebagaimana dari akibat perubatan mereka, supaya mereka kembali. Doharul pasar bilbah. Kerusakan di lautan dan di daratan, gunung-gunung hancur, sekarang erosi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Jika seandainya pemimpin-pemimpin dari suatu negara terdiri atas orang-orang yang tidak berakhlak yang baik, maka mereka akan menjalankan politik imperialisasi dan kolonialisme yang terakibat merusak bangsa-bangsa lain. Hal tersebut pernah dicemaskan oleh Ratu Bilqis. Seperti negara-negara kita, ada negaranya yang hedonis, ada yang rakyat jelata diperas, ginding-gindingan untuk memperluas jabatannya, mematikan masyarakatnya untuk kebutuhan pribadi saja. Nah itulah banyak. Ratu Bilqis innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. An-Nahl 34. Sesungguhnya raja-raja itu apabila memasuki suatu negeri, dirusaknya dan dijadikannya penduduk yang mulia menjadi hina, begitulah mereka akan berbuat. 27 An-Nahl 34.
Dengan demikian politik satu pemerintah tidak lepas dari latar belakang akhlak penguasa. Jika dunia dipimpin oleh orang-orang yang berbudi pekerti luhur, niscaya roda perjalanan dunia selalu akan diantarkannya kepada jalan yang baik. Besok tentang sejarah singkat penyelidikan etika. Satu, ada rehabilitasi akhlak oleh para rasul. Besok ya. Sekarang ilmu sorok. Kedua, bila lazim, di sini ada yang disebut aringaran bina lazim atau spatul wa dhammu. Oh iya, wa intudim. Kedua, bina lazim, ada mutaaddi, ya, ada lazim, ada mutaaddi. Ada lazim, ada mutaaddi. Kalau lazim ada ngaran bina mutaaddi, fiil aya fa'ilan aya mafulan. Mutaaddi itu ada fiil, fa'il, maf'ul. Fiil kata fiil itu subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Ya, fiil aya fa'ilan. Fiil pagawean, apa sih pagawean? Oh, mencangkul. Fa'il anu migawe berarti yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Maf'ul anu dipigawe naon? Macul. Gitu kan? Saya sedang mencangkul. Contohnya seperti lapad hasiba Zaidun al-mal. Contohnya seperti lapad hasiba Zaidun al-mal, hasiba geus ngareken saha Zaidun ki Zaid. Gitu kan? Siapa Zaidun ki Zaid? Saha Zaidun ki Zaid. Ngareken saha Zaidun ki Zaid al-mala kana harta. Tah lapad hasiba Zaidun al-mal teh bina mutaaddi sabab fiil aya fa'ilan aya maf'ulan. Ari ngaran bina lazim fiil aya fa'ilan teh aya maf'ulan. Contohna seperti lapad warisa Zaidun warisa geus nampa waris saha Zaidun ki Zaid. Tah lapad warisa Zaidun teh bina lazim sabab fiil aya fa'ilan teu aya maf'ulan. Kitu nya. Karena cek kaidah ciri sulasi mujarad. Patu wa dhammun patun kasrun patatan kasrun wa patkun dhammun kasrotan. Jabar PS jabar JR jabar JR jabar PS JR jengjar pal ainu intub tihabi madin paksir au dhamma au patun laha fil ghabir. Lamun ciri ain fi'il madina dhamma kasra ain fi'il mudhari'na wa intu dhamma padmu mannu hafi autan kasir patah wa kasran ihi. Lamun dhammah ain fi'il madina menang dhammah mudhari'na. Lamun jr ain fi'il madina menang jabar ain fi'il mudhari'na menang deui ain mudhari'in jrkeun. Nasulasi mujarad genep asupkeun JRPS nasara yansuru tea jabar JR daraba yadribu tea jabar patah yaftahu tea JR jabar alima ya'lamu tea PS hasuna ya'sunu tea JR hasiba yasibu tea. Sudah mujarad bab genep fa'ala yaf'ulu yaf'ilu yaf'alu fa'ula yaf'ulu yahsunu fa'ila yaf'alu ya'lamu yaf'ilu. Itu maujun jeung wajan bulan maujun ya. Besok kita tentang sulasi mazid. Sulasi mazid ayat 12 bab kabagi tilu warna. Warna kahiji aya 3, bab warna kedua aya 5, bab warna katilu ada 4. Sulasi majid warna kahiji bab kahiji ari cirina sulasi majid warna kahiji bab kahiji fiil madina opat aksarana. Besok ya. Makin pusing aja gitu ya. Terus ada yang kita akan baca tentang buku di legend udah, tentang
Johar Tauhid. Oh iya, ini belum tamat ya. Penelitian Rasulullah terhadap syair. Jadi Rasul baginda Nabi Muhammad SAW meneliti tentang syair. Syair yang diperkenankan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qalaha asyair kalimatun labidin ala kullu shay'in ma khalaqal ma khalaq wa kada Ummayyah ibnu Abi Salti an Yuslima akhrajal Bukhari fi 78 Kitabul Adab 90 Babu maya jujupi minas sya'ri warrajazu wal hada'u wa ma yakrahu minhu. Terjemah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, setepat-tepat kalimat yang diucapkan oleh pujangga ialah kalimat labid. Ingatlah segala sesuatu selain Allah adalah batil palsu. Dan Umayyah bin Abi Salha hampir masuk Islam karena ia mengubah syair yang berisi tuntunan iman, tetapi ia sendiri tidak beriman. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan kitab sastra bab sesuatu yang dibolehkan dari para penyair, dosa marah dan yang dilarang dari syair. Penjelasan hadis adalah di sini ada as-syair. Menurut etimologi berasal dari sa'ra, kata sa'ro'a wasa'ura yang berarti mengetahui atau merasakan. Adapun menurut terminologi terdapat beberapa pendapat, diantaranya kalamun yuqsadu bihi al-wazn wal qafiyatu wa yu'abbiru anil ahilatin al-badi'ah, suatu kalimat yang sengaja disusun dengan menggunakan irama. Nah, ini nyanyi ya. Seperti nyanyian sekian lama, itu nyanyian. Aku menunggu, itu syair Bang Haji. Dan sejak yang mengungkapkan tentang hayalan atau imajinasi yang indah 80. Mas'an Hamid Ilmu dan Kawapi Surabaya Al-Ikhlas 95 halaman 10 sampai 13. Jadi syair itu adalah mengungkapkan hayalan. Contohnya, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, lagi menghayal sampai itu datang. Contohnya, demi cintaku padamu, kemanapun kau pergi, walaupun ku harus pergi laut dan bara. Bulan madu di awan biru, bulan madu di awan biru, kan hayalan itu ya. Gubrak gue, tiada yang mengganggu, bulan madu di atas pelangi, di atas pelangi, bulan madu di atas pelangi murah. Hanya kita berdua, itulah hayalan itu. Bangsa Arab sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang fasih dan pandai dalam mengubah syair. Bagi mereka syair telah menjadi suatu kebiasaan yang bersifat tradisional karena dipengaruhi oleh lingkungan hidup dan kehidupan mereka serta bangsa mereka yang puitis dan lisan mereka yang fasih. 81 di sini Said Ahmad Al-Hazmi, Jawahirul Adab Juz 2 Beritur Baru Terpikir 95 Cek ke-88 halaman 99. Seperti contohnya bara api bagaikan kicak-kicak ketika aku memandangmu. Wah, itu ya. Atau demi cinta kepadamu
Laut dan bara akan ku seberangi. Laut jeung bara, bayangkan laut ku seberang pakai kapal. Bulan madu di atas pelangi. Atau banyak lagi ya puisi seperti itu. Bulan di manakah kini? Bayangkan bulan di manakah kini? Ada bulan lagi. Kau bagikan rembulan di malam hari. Wajahmu sanggup menyinari kegelapan malam yang gelap gulita. Bayangkan. Petir menjambar, ku anggap adalah sebuah ucapan terima kasih demi cinta kepadamu. Itu petir segitu tariknya. Itu syair-syair yang diungkapkan. Tiada heran jika syair memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan mereka. Sehingga assalamualaikum argani arta furniture bergabung hatur assalamualaikum. Sehingga ada tempat khusus untuk mengadakan lomba syair antar mereka, baik secara individu maupun mewakili kabilah-kabilah yang berada di Arab. Seperti Pasar Hajar. Ya, Pasar Hajar di sini Maskor di Bahrain. Pasar Sahar Hadramaut sana di Yaman. Uqadz Majnah Zulmazaz ketiga atau